Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma Salsabila dengan NIM 2381070128. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran IPS di MI atau SD dengan dosen pengampu Bapak Dadan Setiawan, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis sebuah kasus pembelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah yang berada di wilayah pesisir dengan topik kegiatan, ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam. Tujuan dari presentasi ini adalah menjelaskan pentingnya pembelajaran IPS yang kontekstual dan berbasis lingkungan lokal, serta merancang pembelajaran menggunakan pendekatan konstekstual teaching and learning atau bisa disebut CTL. Kasus ini tuh muncul karena kondisi lingkungan sekolah sebenarnya sangat kaya. Ada aktivitas nelayan, tambak ikan, dan juga ada pengolahan hasil laut. Namun, buku paket justru lebih banyak membahas pertanian dan peternakan. Nah, kondisi ini itu menunjukkan bahwa guru itu tidak boleh hanya terpaku pada buku teks saja, melainkan harus kreatif mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa agar pembelajaran itu menjadi lebih menarik, lebih hidup dan juga bermakna. Untuk jawaban yang pertama, yang A, yaitu pembelajaran IPS ini yang konseptual itu berarti guru itu menghubungkan materi pembelajaran dengan realitas hidup siswa sehari-hari. Nah, dalam kasus ini, laut itu bukan hanya pemandangan, tetapi menjadi sumber penghasilan masyarakat, sumber pangan, serta ruang interaksi sosial. Nah, menurut John Dewey, pengalaman nyata itu adalah pintu masuk utama untuk membangun pemahaman. Nah, jadi ketika siswa mempelajari kegiatan ekonomi melalui contoh di sekitarnya, mereka itu tidak sekedar menghafalkan definisinya saja, tetapi juga mereka betul-betul memahami proses dan dampaknya. Nah, dari sisi perkembangan kognitif, teori Jane Piaget menjelaskan bahwa siswa itu MI itu berada pada tahap operasional konkret. Mereka itu belajar lebih baik melalui benda nyata, peristiwa nyata, contoh yang bisa diamati, bukan melalui konsep yang abstrak. Nah, ketika guru menggunakan contoh nelayan, tambak, dan juga pasar ikan, siswa itu dapat membayangkan alur produksi hingga konsumsi secara lebih jelas. Hal ini itu membuat konsep seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi itu menjadi konkret, bukan hanya sekedar istilah saja gitu. Nah, selain itu, pembelajaran konseptual ini itu berperan dalam membentuk sikap sosial dan juga ekologis. Nah, siswa itu belajar bahwa pekerjaan nelayan itu membutuhkan kerjasama, perencanaan, dan juga ketekunan. Nah, mereka juga dapat memahami bahwa laut itu tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan karena akan merugikan generasi berikutnya. Nah, ini sejalan dengan pendekatan ekopedagogi di mana sekolah itu menjadi tempat belajar mencintai lingkungan dan juga bertanggung jawab terhadapnya. Nah, dalam konteks lokal juga meningkatkan motivasi belajar. Ketika siswa misalkan merasa materi dekat dengan hidup mereka, nah mereka itu lebih berani bertanya, berdiskusi, dan juga mengaitkan pengalaman pribadinya. Menurut Vygotsky juga menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam proses pembelajaran. Nah, itu artinya budaya pesisir itu, cara bekerja, nilai, dan juga tradisi itu harus menjadi bagian dari pembelajaran, bukan diabaikan. Nah, jika pembelajaran itu tidak konseptual, ada banyak resikonya, yaitu siswa menjadi pasif karena mereka hanya menghafal tanpa memahami. Mereka juga bisa merasa bahwa pembelajaran itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan mereka gitu. Bahkan lebih jauh, siswa itu bisa kehilangan rasa bangga terhadap lingkungannya sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS berbasis lingkungan lokal ini
bukan sekedar pilihan, tetapi juga kebutuhan agar siswa itu berkembang secara kognitif, sosial, dan juga emosional. Nah, untuk jawaban nomor B itu rancangan pembelajaran CTL-nya. Dalam merancang pembelajaran dengan pendekatan CTL ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu siswa itu mampu menjelaskan jenis kegiatan ekonomi di wilayah pesisir, juga memahami hubungan antara sumber daya laut dan mata pencaharian masyarakat, serta juga menunjukkan sikap peduli terhadap kelestarian lingkungan. Nah, pada awal pembelajaran, guru itu mengawali dengan video singkat tentang aktivitas nelayan setempat. Setelah itu, guru mengajak siswa itu berbagi cerita gitu. Dari sini itu guru mulai menghubungkan pengalaman mereka itu dengan konsep yang kita pelajari, ekonomi yang akan dipelajari gitu. Nah, pada kegiatan intinya, guru itu menerapkan 7 komponen CTL secara terpadu. Yang pada tahap konstruktivisme, siswa itu mengungkapkan apa yang sudah mereka tahu. Lalu guru meluluskan dan memperluas pemahaman mereka. Pada tahap inquiry juga, siswa itu mengamati gambar, video, atau bahkan hasil wawancara sederhana dengan orang tua misalkan ataupun tetangga. Nah, mereka itu diminta mencatat apa yang dikerjakan, alat yang digunakannya apa, dan siapa saja yang terlibat. Nah, selanjutnya dalam tahap questioning, itu digunakan untuk menantang cara berpikir siswa. Jadi guru itu tidak langsung memberi jawaban, tetapi juga memancing dengan pertanyaan kritis. Misalkan, mengapa hasil tangkapan harus dijual ke pasar, terus mengapa harga ikan kadang naik turun, dan apa pengaruh cuaca terhadap pekerjaan nelayan. Nah, terus ada di tahap learning community, itu memberi kesempatan siswa belajar dalam kelompok. Nah, saling bertukar informasi, bahkan jika memungkinkan menghadirkan narasumber sederhana dari lingkungan sekitar. Contohnya misalkan guru. Nah, terus pada tahap modeling, guru itu memperhatikan contoh bagaimana sih menyusun peta konsep kegiatan ekonomi pesisir gitu. Siswa itu kemudian mencoba membuat versi mereka sendiri. Nah, terus pada tahap refleksi dilakukan di akhir pembelajaran, biasanya itu ketika siswa menuliskan apa yang mereka pelajari dan apa yang ingin mereka lakukan untuk menjaga laut gitu. Sementara itu, penilaian dilakukan secara autentik melalui observasi, keaktifan, hasil diskusi, presentasi kelompok, juga tugas proyek seperti misalkan kayak tadi membuat poster menjaga lingkungan laut misalkan. Nah, di bagian penutupnya itu guru mengajak siswa menyimpulkan bahwa sumber daya alam itu adalah amanah yang harus dimanfaatkan secara bijak. Laut itu bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga harus dijaga agar tetap memberikan manfaat di masa depan. Oke, sebagai penutupnya, dari keseluruhan analisis yang dapat ditegaskan bahwa pembelajaran IPS di MI ini harus berpijak pada kehidupan nyata siswa. Kreativitas guru itu sangat dibutuhkan untuk menjembatani materi dalam buku dengan realitas lingkungannya. Nah, dengan pendekatan konstekstual dan CTL, siswa itu tidak hanya memperoleh pengetahuan saja, tetapi juga membentuk sikap peduli, kritis, dan juga bertanggung jawab. Nah, sebagai calon guru MI, kita perlu membiasakan diri melihat lingkungan sebagai laboratorium belajar, sehingga pembelajaran IPS itu benar-benar membekali siswa itu memahami dirinya, masyarakatnya, dan juga alam sekitarnya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.